Oke, selamat pagi siswa-siswi Bapak. Nah, materi pembelajaran kita hari ini adalah struktur teks diskusi. Tujuan pembelajaran kita, siswa dapat menentukan struktur teks diskusi baik secara lisan maupun tulisan. Materi kita ini ada di halaman 121 sampai 123. Teks diskusi berisi informasi. Informasi tersebut berupa pendapat yang mendukung atau pro dan pendapat yang menentang atau kontra. Pendapat pro atau mendukung adalah pendapat yang berisi pernyataan mendukung, menunjang atau menyokong pendapat orang lain. Sebaliknya, pendapat yang berisi pertentangan atau ketidaksetujuan terhadap suatu pendapat disebut pendapat kontra. Nah, materi kita sebelumnya yaitu tentang teks tanggapan. Teks tanggapan dengan teks diskusi ini saling berkaitan. Yang kemarin, jenis-jenis teks tanggapan, salah satunya yaitu ada namanya persetujuan, ada namanya juga ketidaksetujuan, dan sanggahan. Nah, persetujuan di dalam teks tanggapan itu disebut dengan pro pada teks diskusi. Sedangkan ketidaksetujuan maupun sanggahan ataupun penolakan di dalam teks diskusi itu disebut dengan kontra. Struktur teks diskusi. A. Pendahuluan. 1. Pernyataan untuk membatasi topik. Nah, pada pendahuluan, fungsi pernyataan untuk membatasi topik adalah agar materi yang kita angkat atau materi yang akan kita bahas itu tidak terlalu luas. 2. Latar belakang topik. Nah, isi yang akan disampaikan pada latar belakang topik atau isi yang akan kita tulis pada latar belakang topik yaitu mengenai masalah-masalah pada judul atau materi yang kita angkat, ataupun juga sebab-sebab masalah yang akan kita angkat. 3. Sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Artinya, ada dua pendapat yang berbeda. Contoh, menurut si A, membuang sampah dengan cara ditanam ataupun dikubur itu adalah baik. Sedangkan menurut B, membakar sampah itu jauh lebih baik. B. Isi. Serangkaian paragraf. Artinya, teks diskusi ini terdiri dari beberapa paragraf. 2 atau 3 paragraf dengan argumen setuju atau pro dan alasannya, serta contoh yang mendukung gagasan. 3 atau 3 paragraf dengan argumen tidak setuju atau kontra dan alasannya serta contoh yang mendukung gagasan. Contohnya dalam pro dan kontra. Menurut si A, pembelajaran di sekolah pada masa pandemi itu tidak boleh dilakukan atau tidak boleh dilaksanakan. Sedangkan menurut pendapat si B, pembelajaran di sekolah pada masa pandemi itu harus dilakukan dengan cara 1 kali seminggu. Nah, antara pendapat A dengan pendapat B, ini adalah dua hasil pikiran atau dua pendapat yang berbeda. 4. Menggunakan bahasa persuasif. Persuasif yang kita kenal atau yang kita ketahui yaitu mengajak, membujuk, ataupun mempengaruhi. 5. Menggunakan bahasa kohesif untuk menghubungkan gagasan atau untuk menunjukkan perubahan pendapat. Bahasa kohesif artinya adalah yaitu keterkaitan hubungan antara bagian kalimat yang satu dengan bagian kalimat yang lainnya, sehingga menampilkan kalimat kesatuan yang memiliki makna yang utuh.
Artinya, ketika kita menulis sebuah teks, contoh, tentang sampah. Kalimat pertama, kita membahas pengertian sampah. Kalimat kedua, kita membahas tentang cara penanggulangan sampah. Kalimat ketiga, cara pemanfaatan sampah. Nah, ini yang dimaksud dengan kalimat kohesif. C. Simpulan. 1. Simpulan argumen dari kedua sisi. Artinya, pada poin simpulan yang harus kita terterakan atau yang harus kita tulis pada poin kesimpulan, yaitu adalah pendapat dari kedua pro dan kontra. Yang kedua, mengevaluasi argumen yang paling efektif. Artinya, pendapat mana yang paling baik, yang paling bagus, itu kita letakkan pada poin simpulan. Kesimpulan, teks diskusi berisi informasi. Informasi tersebut berupa pendapat yang mendukung, pro, dan pendapat yang menentang atau kontra. Struktur teks diskusi yaitu pendahuluan, isi, dan simpulan. Nah, berikut ini adalah fit and phrase. Sebuah jaket berlumur darah. Karya Taufik Ismail. Sebuah jaket berlumur darah. Kami semua telah menatapmu. Telah berbagi duka yang agung dalam kepedihan bertahun-tahun. Sebuah sungai membatasi kita di bawah terik matahari Jakarta. Antara kebebasan dan penindasan, berlapis senjata dan sangkuru baja. Akan mundurkah kita sekarang? Seraya mengucapkan selamat tinggal perjuangan. Berikrar setia kepada tirani dan mengenakan baju kebesaran sang pelayan. Spanduk kumal itu. Ya, spanduk itu. Kami semua telah menatapmu. Dan di atas bangunan-bangunan menunduk bendera setengah tiang.
kemana-mana. Melalui kendaraan yang melintas, abang-abang becak, kuli-kuli pelabuhan, teriakan-teriakan di atas bis kota, pawai-pawai perkasa, prosesi jenazah ke pemakaman. Mereka berkata, semuanya berkata, lanjutkan perjuangan.